Plumbing Indonesia. Kali ini kita ngobrol-ngobrol asik aja ya mengenai plumbing yang ada di rumah kita masing-masing ya, atau di project. Nah, ini saya ada beberapa teman di sini yang menemani, cuma nggak mau masuk kamera nih beliau-beliaunya. Udah, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti akan kita diskusikan. Oke, Pak Bro, mau sedikit koordinasi dan konsultasi nih dengan Pak Bro. Jadi gini, saya ada rencana nih mau bangun rumah yang kecil lah, cuma 1 kamar mandi. Dan rencananya mau ada untuk instalasi shower, wastafel dan juga kloset. Kalau saya lihat sering ketemu di lapangan, itu sering ketemu airnya kecil, kadang nggak ada airnya gitu. Nah, solusi apa kira-kira yang dari Pak Bro nih bisa sampaikan nih untuk kebutuhan air untuk instalasi 1 kamar mandi itu? Mohon dibantu Pak Bro penjelasannya. Terima kasih nih Pak Bro. Waduh, ini luar biasa, pertanyaan yang menarik ya dari sahabat saya ini, Brother Roni. Jadi gini bro, ada 2 konsep untuk menentukan kebutuhan air bersih. Yang pertama itu kebutuhan air yang ada di tempat umum. Terus yang kedua, kebutuhan air yang ada di kamar mandi kita atau sifatnya pribadi, hanya ada dalam 1 kamar mandi. Nah, bedanya di tempat umum dan di rumah kita atau di kamar mandi kita. Di tempat umum itu alat saniternya kembar, misalnya urinal, dan semua orang bisa masuk di ruangan itu menggunakan alat saniter itu secara berbarengan. Nah, kalau yang bro tanyakan ada di rumah, berarti sifatnya pribadi. Nah, terkait dengan kebutuhan air bersih yang pribadi, itu kita harus tahu alat saniter yang akan kita gunakan dalam 1 kamar mandi itu. Tadi disebutkan ya, ada wastafel, ada WC ya, WC, dan ada shower. ya, Ada 3 alat saniter ya. ya betul. Nah, sebenarnya gini Pak Bro. Jadi 3 alat saniter ini atau 3 alat plumbing ini punya kebutuhan air bawaan namanya. Jadi dia mengacu satu standar, didesain secara spesifik, itu punya kebutuhan air bawaan masing-masing. Dan bisa jadi berbeda jenis alat saniter atau alat plumbing yang ada dalam kamar mandi tadi, itu berbeda nilai kebutuhan airnya. Nah, itu yang perlu kita jadikan catatan lewat diskusi ini. Yang pertama, kebutuhan air bersih untuk wastafel itu berdasarkan standar ya. Yang saya tahu itu standarnya DIN 8063. Nah, nanti filenya kita akan coba lampirkan nih di video ini ya. Itu punya nilai 0,1 liter per detik. Oke ya bro ya. Ya, sip. 0,1 liter per detik. Itu baru 1 alat saniter. Terus alat saniter berikutnya yaitu WC ya. WC. Ini WC dengan tangki atau WC jongkok? WC dengan tangki. WC dengan tangki. Ya. Jadi WC dengan tangki itu ada juga tipenya juga. Ada WC ada beberapa macam tipe ya. WC jongkok, WC dengan tangki, dan WC dengan katup gelontor ya. Dia ada valve ya, dan itu membutuhkan debit air yang besar. Nah, ini WC dengan tangki. WC dengan tangki itu juga punya kebutuhan air bawaan berdasarkan standar yang tadi tak sampaikan ya. Itu punya kebutuhan air bawaan 0,1 liter per detik, sama dengan wastafel kebutuhan airnya. Oke ya? Kok bisa sama ya Pak Bro? Nah, dari standar yang ada itu ada pengelompokan. Ada wastafel, ada WC dengan tangki, itu ada keran setengah,
Nah, itu nanti di tabel kita akan lampirkan di video ini ya bro ya. Itu nilainya sama 0,1 liter per detik berdasarkan standar. Oke? Berarti kalau udah standar sudah pas itu ya? Jadi standar itu adalah kesepakatan pada satu kelompok keahlian tertentu menyepakati nilai itu. Itu standar. Ya, ya. Nah, dan disahkan oleh lembaga resmi lah yang lembaga legal sehingga bisa dipakai di seluruh dunia. Nah, standar yang saya sebutkan tadi, yang gue sebutkan tadi bro, itu standarnya standar Jerman punya yang menjelaskan tentang kebutuhan air alat saniter. Terus alat saniter yang ketiga itu shower ya. Ya, Shower. Sama berdasarkan standar DIN 8063 ya. Itu shower juga punya nilai debit atau nilai kebutuhan air bawaan 0,2 liter per detik. Oke ya? ya, sip. Nah, sederhana aja. Sudah, kebutuhan air yang bro tanyakan sudah diketahui lewat alat saniter itu. Artinya alat saniternya butuh 0,1, kasihlah 0,1 liter per detik. Ya kan? Begitu bro kasih kurang di bawah 0,1 liter per detik, punya masalah. Seperti yang bro ceritakan tadi, ada beberapa kasus yang airnya kecil bahasanya ya. Iya. Airnya kecil atau airnya kurang. Kurang biasanya kurang. Nah, dalam satu perencanaan itu harus mengacu satu standar tertentu ya, seperti tadi menentukan kebutuhan air. Itu harus mengacu satu standar. Karena sebenarnya keilmuannya itu sudah ditemukan udah lama, udah dari dulu. Nah, mungkin kita aja bro dan saya mungkin kurang aja informasi mengenai masalah-masalah tersebut. Gitu. Ya, jadi 0,1, 0,1, 0,2 siapkan kebutuhan air bawaannya itu. Maka begitu digunakan akan sesuai dengan kebutuhan air yang direncanakan berdasarkan standar. Nah, itu yang mengenai tentang kebutuhan air bersih. Tapi ada faktor-faktor koreksi tertentu. Karena dalam perencanaan itu menyeluruh, bro. Tidak hanya menentukan kebutuhan airnya, tapi di situ terjadi begitu airnya kita sediakan dengan kebutuhan tadi kan akan dialirkan menggunakan material pipa. Ya. Nah, nanti berbeda material pipa akan berbeda nilai friction loss-nya atau akan berbeda juga besaran diameternya. Karena jenis material itu mempengaruhi segalanya, mempengaruhi semua. Termasuk penentuan diameter pipa, termasuk kehilangan tekanan di dalam aliran pipa ya, termasuk juga belokan-belokan yang terjadi juga mempengaruhi. Nah, session berikutnya kita akan bahas mengenai itu. Oke ya, kurang lebih bisa diperoleh ya. Ya. Bisa. Kebutuhan air bersihnya. Jadi memang alasan itu ada kebutuhannya ya. Karena selama ini kita kan mungkin belum tahu nih soal itu. Nah, informasi ini mungkin sangat berguna lah buat kita semua. Oke, itu aja Pak Bro yang ingin saya sampaikan. Oke. Ya. Waduh, ini luar biasa diskusi singkat nih. Oke, sahabat plumbing Indonesia. Tetap semangat. Salam plumbing Indonesia. Nah, ini barusan diskusi kita, mudah-mudahan bisa dimaknai ya, atau bisa bermanfaat untuk sahabat plumbing Indonesia, terkhusus ini yang bertanya nih, saudara saya, brother nih yang bertanya, terkhusus yang bertanya ya. Oke, dukung channel ini, channel sahabat plumbing Indonesia, untuk menginformasikan terkait dengan baik perencanaan plumbing, baik pekerjaan plumbing yang ada di Indonesia ya, pada khususnya pada umumnya ya, harapannya bisa ekspansi ke beberapa daerah. Oke, jangan lupa juga tolong minta dukungannya ya sahabat plumbing Indonesia, untuk subscribe, untuk like, untuk komen, untuk menonton juga channel Westpac Training Center. Oke,
Salam sahabat plumbing Indonesia. Sampai ketemu di diskusi yang akan datang.